Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vidya Agus Natasha dengan NIM 12220808111. Saya dari jurusan Pendidikan Kimia. Saya di sini akan menjelaskan tugas yang diberikan dosen saya. Eh, Dosen saya memberikan 6 video yang harus saya jelaskan. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu salah fokus. Materi yang kedua, lompatan logika. Yang ketiga, cara menyikapi berita secara kritis. Yang keempat, menilai dengan kritis tulisan berdasarkan sebuah penelitian. Yang kelima, mengenali sesat pikir atau logical fallacy. Terus ada jenis sesat pikir atau logical fallacy yang umum terjadi. Yang terakhir, mengurangi overthinking. Nah, untuk yang pertama itu ada salah fokus. Nah, di sini pengertian salah fokus adalah kesalahan logika yang terjadi ketika argumen atau tanggapan yang kita buat tidak menyasar inti dari topik argumen, tapi hal lain yang sebetulnya tidak relevan. Nah, kesalahan ini bisa terjadi jika kita tidak objektif dan memberikan perasaan atau asumsi pribadi mempengaruhi proses berpikir. Nah, di sini ada jenis-jenis salah fokus. Nah, jenis-jenisnya itu ada 4. Ada ad hominem, asosiasi, dan tukue-kue. Yang terakhir, pendapat mayoritas. Nah, di sini ad hominem itu salah fokus terdapat aspek pribadi seseorang, misalnya menyerang latar belakang, kondisi fisik, atau kepercayaan pembuat argumen. Nah, asosiasi. Asosiasi ini salah fokus terhadap asosiasi argumen dengan sesuatu yang tidak kita sukai. Nah, yang ketiga itu tadi tuh kue-kue, yaitu salah fokus ke pendapat mayoritas bukan pada kekuatan, kayak perselisihan dan kesimpulan argumen gitu. Nah, untuk pendapat mayoritas ini contohnya salah fokus ke pendapatan mayoritas bukan pada kekuatan. Nah, jadi dia tuh kayak kesimpulan argumen. Nah, materi kedua yaitu lompatan logika. Nah, di video tersebut membahas 4 jenis kesalahan logika yang termasuk dalam kategori lompatan logika. Nah, kesalahan-kesalahan tersebut yaitu yang pertama ada kesalahan menganggap karena A terjadi sebelum B, maka A pasti menyebabkan B. Nah, itu maksudnya apa sih? Jadi, maksudnya itu kayak membesar-besarkan dampak dari membesarkan konsekuensi negatif dari argumen seseorang untuk menyanggahnya. Nah, yang kedua, membesar-besarkan dampak yaitu membesar-besarkan konsekuensi negatif dari argumen seseorang yang menyanggahnya. Yang ketiga, sodorkan dilema palsu, yaitu menyodorkan 2 pilihan saja padahal masih ada kemungkinan lainnya. Nah, untuk yang terakhir, menggunakan ketidaktahuan sebagai penjelasan, yaitu menyatakan sesuatu salah karena belum bisa membuktikan kebenarannya atau menyatakan sesuatu karena Nah, untuk materi selanjutnya, cara menyikapi berita secara kritis. Jadi, sebagai pembaca berita yang kritis, kita harus menerapkan prinsip teliti sebelum percaya dan teliti sebelum sabar. Berikut langkah-langkah yang dapat kita lakukan agar yakin apakah sebuah berita bisa dipercaya atau tidak. Nah, yang pertama ini, periksa reaksi emosional kita setelah membaca sebuah berita. Untuk langkah yang kedua, ingat dari mana kita mendapatkan sebuah berita. Yang ketiga, perhatikan judul berita. Yang keempat, periksa apakah media yang memuatnya punya kredibilitas yang baik. Nah, yang kelima ini waspadai waktu penanganan sebuah berita. Yang keenam, waspadai kutipan dalam berita. Yang ketujuh, periksa tautan ke sumber lain dalam sebuah berita online. Yang kedelapan, cermati foto atau gambar yang dipakai oleh sebuah berita. Yang kesembilan, bandingkan berita di media satu dengan lainnya. Nah, untuk materi menilai dengan kritis tulisan berdasarkan sebuah penelitian,
Nah, itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus bisa menentukan judul sebuah artikel sains supaya terdengar sensasional. Nah, yang kedua, peneliti yang disebutkan dalam sebuah artikel sains bisa kita percaya. Nah, yang ketiga ini penelitian membuat kesimpulan tentang seluruh kelompok dengan generalisasinya sudah cukup kuat. Nah, untuk langkah selanjutnya, jika penelitian membuat kesimpulan tentang hubungan sebab akibatnya, kita harus udah yakin itu tuh kayak udah masuk belum tentang kesimpulan hubungan akibat sebab akibatnya. Selanjutnya penelitian menggunakan kelompok pembanding. Nah, untuk selanjutnya data dalam sebuah penelitian dipilih dengan objektif. Yang terakhir, penelitian tersebut banyak dikutip oleh penelitian lainnya. Nah, materi selanjutnya, maaf, materi selanjutnya mengenai sesat pikir, logikal atau falasi. Nah, falasi yaitu bisa disebut dengan deception atau tipu muslihat. Logika falasi adalah argumen yang salah dalam logika berpikir yang mana menipu orang yang mendengar argumen tersebut. Nah, ada karakteristik logika falasi. Itu ada 3. Yang pertama harus terdapat kesalahan dalam logika berpikir. Yang kedua harus memiliki kesalahan. Yang ketiga harus bisa diterapkan terhadap argumennya. Nah, untuk materi selanjutnya, jenis sesat pikir atau logical fallacy yang umum terjadi. Untuk yang pertama itu ada hasty generalization, bisa disebut dari skala kecil ke skala besar. Yang kedua, circular reasoning, atau bisa disebut dengan pengembalian keputusan yang berputar-putar tapi tidak menyatakan bukti atas klaim yang dikatakan. Yang ketiga ada slippery slope yang disebut dengan ketika satu langkah kejadian akan membuat langkah-langkah lainnya yang panjang akan membuat efek yang signifikan. Untuk yang keempat itu ada strawman atau orang-orangan sawah. Yang dimaksud argumen strawman adalah argumen yang sebenarnya tidak disampaikan oleh lawan tetapi kita ciptakan sendiri untuk kita serang. Terus yang kelima ada ad hominem atau disebut dengan ketika argumen yang ditujukan untuk orang yang menjadi lawan bicara. Yang terakhir ada lasedikotomi yang disebut dengan ketika kita menganggap dalam satu argumen ada 2 pilihan. Nah, untuk materi terakhir yaitu mengurangi overthinking. Nah, di sini sensasi adalah semua hal yang berasal dari luar dan ditangkap oleh panca indera. Persepsinya adalah tindakan menyusun, mengenai, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Nah, di sini ada pola negative thinking yang paling umum. Yang pertama ada pola pukul rata, yaitu berpikir bahwa suatu kejadian akan mempengaruhi seluruh hidup. Untuk yang kedua, lompat kesimpulan yaitu membuat asumsi tanpa bukti. Jadi dia membuat asumsi terlebih dahulu tanpa adanya bukti. Untuk yang ketiga, menyalahkan, yaitu menyalahkan satu pihak saja dari suatu kejadian. Nah, cara mengatasi pola negative thinking, yang pertama yaitu sadar akan pola negative thinking. Yang kedua, berikan konteks dan makna yang tepat. Yang ketiga, ceritakan kepada orang lain. Yang keempat, belajar untuk berpikir di luar kotak. Yang kelima, berlatih untuk berpikir realistis. Yang keenam, fokuslah pada hal-hal positif. Yang ketujuh, dukunglah diri sendiri. Nah, di sini saya mau sedikit cerita. Saya tuh pernah overthinking ya. Overthinking terhadap diri saya. Mau jadi apa gitu ke depannya. Terus bakal kayak gimana, bakal sukses atau enggak. Pasti
anak muda sekarang kan overthinkingnya kan kayak gitu ya. Jadi ya ada cara menguranginya, ada cara mengatasinya dengan cara yang tadi saya sampaikan. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.